Selamat datang di Goreng Talas, ngobrol bareng teman sekolah. Tempat kita mengenang kembali masa-masa indah, yaitu masa-masa di SMA 66 Jakarta. Bareng kami, gue Dini Dan saya Yola, kita alumni 66 angkatan 93. Ini ngapain sih ceritanya pakai gini-ginian segala? Lah, lu nggak tahu? Ini Enggak lah. tamu kita, narasumber kita hari ini itu legend MMA Indonesia dan itu alumni 66 angkatan 93 dan teman kelas gue. MMA itu apaan? Mixed martial art. Ngapain tuh? Berantem, coy. Tabok-tabokan? Tabok-tabokan. Jambak-jambakan? Lu itu. Sikut-sikutan? Kagak. Oh enggak Udah, pakai. kita panggilin aja ya, Oke, biar oke. kita tahu lo, biar lu tahu MMA apaan ya. Oke. Kita panggil Linson Simanjuntak The Predator. Ya, sikat. Woi. Silakan duduk, Son. Aduh, udah lama kita nggak ketemu. Iya, Din. Gila, ngomong-ngomong tolong bukain dulu, Bu. Nggak bisa ngapa-ngapain nih gua, ya kan? Tolong Iya. dulu. Udah gerah ini. Ya udah gerah ini. Son, gimana Son kabar, Iya, Son? Din. Hah? Kabar baik. Kabar baik ya, gila. Wih, dulu ya Linson ini ya, temen sekelas gua, cuman ternyata dia lupa. Punya temen gue. Lu masih inget kan, tapi lu lulusannya SMA 66 kan? Ya kalau lu pasti. Ya kan kita merecall ya kan. Tapi lu dulu SMA kelas 3-nya bareng gue, Son. Kelas 3 Iya, 2. kelas 3 A32 coy. Gitu ya kan. Gue yang gue inget dari Linson. Satu, waktu dia gelut lawan temen gue, coy. Itu di depan kelas gue lu. Lu waktu itu masih gulat ya kan? Iya. Masih gulat kan? Amatir gulat ya. Amatir kan, amatir gulat. Tapi sekarang perjalanan karir lu jadi seorang legend gimana? Sebentar, Din. Gue juga belum harus ngasih ucapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Gini, Din. Gue masuk SMA 66 itu bukan dari kelas 1, Din. Iya. Jadi gue yang orang ya termasuk ya kalau dibilang tertinggal lah. Jadi punya orang tua, memang kebetulan di pendidikan. Jadi saya di swasta dulu. Terus tujuannya supaya saya dapat ijazah negeri. Jadi saya di swasta dulu, sudah itu kelas 2 Pindah ya? pindah ke 66 negeri. ya? Ya, karena SMA 6 kan termasuk sekolah yang Bagus. keren lah gitulah. Jadi orang bergebu mau ke 66. Dulu kalau waktu di 66, Ah, kira-kira kenangan yang paling seru apa tuh? yang sebenarnya ya saya orang yang termasuk ya kalau dibilang itu kurang bergaul ya. Kalau dibilang di 66 itu kurang bergaul. Karena ya apalagi saya masuk dari kelas 2. Jadi untuk mengadaptasi ke teman-teman itu tertinggal gitu. Orang-orang pintar-pintar semua di sana. Iya, dulu tuh kehebohan berantem tuh kenapa ya? Mungkin ya Bukan waktu berantem masih sih sebenarnya, lucu-lucuan aja itu, teman-teman. lucu-lucuan. Dia sparring gitu doang. Gini Din, Ayol, sebenarnya bukan berantem karena masih dulu masa-masa saya masih muda ya, masih andralin, masih latihan tiap hari latihan, itu akan terkonsep sendiri bahwasanya wah gue mau coba nih gitu, mau coba nih akhirnya ke teman gitu loh, akhirnya ke teman ya kan teman juga nggak biasa melakukan itu, akhirnya dia merah mukanya, ya saya merasa nggak enak juga akhirnya dipisahin sama anak-anak gitu. Pucet Bu, bukan merah lagi tuh pucet ya. Iya. Jadi itu konsepnya bercandaan apa beneran? Bercanda. Mungkin itu bercandaan, ya tapi kan menurut dia kan jadi beneran, kalau menurut saya jadi bercandaan. Iya, jadi bercandaan. Bercandain keterusan lah ya. Jadi keterusan. Tuh kayaknya anak juga meeting orang gitu kan. Terusin aja Iya. ya. Oh, dari Iya, SMA ini udah jadi atlet? SMA saya kelas 2 kebetulan paman saya itu memang juara Asia wrestling. Keluarga gulat saya ya paman saya juara gulat. Terus saya dilihatnya kamu tuh orang yang kurang maaf kata dibilang bodoh kamu mainin di olahraga aja kata gitu. Jadi saya ikut di olahraga, ikutin paman saya, setiap event saya selalu juara walaupun jarang latihan gitu loh. Tapi memang Tuhan kasih talenta saya untuk
di materi olahraga ya mungkin saya bisa di olahraga. Jadi motivatornya itu paman Ya, sendiri. paman Ya? sendiri. Nah, Son, ini kan sebenarnya podcast lu udah banyak ya kalau gue lihat di YouTube ya. Thank you. Gila, gue kaget juga sih sebenarnya. Gila, teman gue ada yang keren ya. Amin. Ternyata ada yang keren loh gitu. Nah, kita nih hari ini pengennya sih ngulik lu tentang masa muda ya, atau masih sekolah lah, ya kan? Lebih mungkin orang-orang taunya lu legend MMA, tapi nggak tahu lu kan kayak tadi tuh ya, ternyata lu lulusan SMA 66, terus punya cerita-cerita seru juga ya kan. Nah kalau lu sendiri di sekolah kita dulu, kenangan lu yang paling nggak bisa lu lupain apa, Son? Ini biar supaya kita, biar supaya kita tahu sisi lain dari seorang Linson Predator Simanjuntak ya nggak? Karena yang lain-lain nih podcast lu tentang MMA terus. Gimana, Son? Kalau sebenarnya cerita kalau masa lalu, saya kan tadi saya udah bilang, saya orang yang di belakang, ketinggalan. Oke, sekarang sudah beristri? Iya, pastilah. Saya udah tua. Ya siapa tahu. Siapa kan masih available gitu kan. Saya mempunyai 2 anak, sekarang masih ada 7. Ikutan dia ini juga nggak? Tinju atau apa? Tergantung dia. Saya belum ada arahnya? Saya di lulusan keolahragaan, sarjana olahraga, dan saya lihat dulu nanti apakah nanti anaknya bakatnya itu mau kemana, bakatnya di ya? mana, lihat nanti. Begitu. Ya mudah-mudahan jadi masih penerus kecil-kecil anaknya, masih 6 Oh, ya? tahun. Masih 6 tahun dan 3 tahun. Satu sekolah di Strada, masih 6 tahun mau lanjut TKB. Anak ketiganya sedang dalam kandungan. Oh, mantap, produksi terus Bang Linson. Oke ya, kayaknya seru juga. Memang SMA itu nggak jauh-jauh ya dari cerita-cerita kayak gitu. Pasti. Kabur dari jam sekolah. Lu pernah nggak sih? Kalau kabur enggak ya. Ya tapi dulu berarti lolos ya. iya, rogonya guru. Sebenarnya itu tertinggal yang saya bilang tadi, saya peringkat 1 terus di. Iya ya, peringkat 1 di belakang tapi tapi di kan. belakang. Iya. Alhamdulillah. Dan dimarahin sama bapaknya? Iya pasti kan bapaknya dimarahin. guru. Iya pasti dimarahin. Tapi ya. Yang penting naik kelas. Ya Udah, itu juga. gitu Kan aja. saya bilang, saya berpikir gini, apa yang harus saya tonjolkan? Ya kalau di materi misalnya fisika, biologi, apalagi saya sosial ya. Iya. Apa yang saya tonjolkan? Apa yang saya akan buat ini? Karena saya harus akan besar kan gitu. Tapi lu udah benar sih dengan lu punya minat, bakat dan motivator dari keluarga lu sendiri ya kan. Dan lu benar-benar arahnya udah tepat kalau gue bilang udah akhirnya berprestasi kan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tuh kalau misalkan balik lagi nih ke zaman cerita SMA dulu kan. Gue tuh emang tahu lu tuh agak pendiam sebenarnya. Ya kan? Ya Son ya, agak pendiam ya. Sementara kita kelasnya bandel-bandel semua Son. Bandel semua, Ya ada kan? salah satu orang pulau tuh bandel juga. Mau saya susun. Sebenarnya lu juga pula coy, ya kan? Iya. Tapi kalau lu tuh dulu punya guru favorit atau pelajaran favorit nggak sih? Kan ada tuh ya, misalkan apa lu olahraga doang yang lu demen tuh? Ya sebenarnya sih kalau gua ikutin ke sana ya semua guru-guru makanya terima kasih sekali sama guru-guru SMA 66 ya yang membuat saya menjadikan sekarang seperti ini. Ya sebenarnya kalau karena saya kan di bidang olahraga ya, saya lebih suka di olahraga. Olahraga udah ya dari dulu ya. Oke sih. Nah sekarang pengen tanya, kenapa sih minatnya kok bisa ke MMA ini atau bela diri? Apa karena profilnya tadi dari omnya itu ya? Minat sebenarnya itu yang saya bilang, Tuhan kasih saya punya talenta, mungkin motorik saya lebih bagus ya, mungkin lebih bagus. Terus saya mengikuti olahraga itu dan bukan hanya satu cabur bela diri. Saya beberapa bela diri selalu juara. Jadi saya ada wushu ya? Iya, saya pernah menjuarai Asia gulat sampai nasional dan peringkat 4 Asia untuk di wrestling. Mantap. Tepuk tangan. Saya berhenti tahun 99, saya berhenti di cabur olahraga wushu. Ya wushu kan ada Taolo, Tai Chi, ya Toya gitu. Saya di nomor tarung, Sansao. Saya Fighter juga, ya? fighter yang pukul tendang banting, saya juga juara nasional di situ. Ya, saya berhenti tahun 2000, berhenti karena saya mempunyai punya bela diri bawah sama atas. Saya ikut MMA.
MMA itu kan memang harus menguasai bela diri bawah dan bela diri atas. Saya juga puji Tuhan dikasih sabuk emas untuk kelas ringan. Yang paling saya senang sekali, saya best of the best MMA. Jadi satu malam itu juara-juara MMA Indonesia dari kelas ringan sampai kelas berat saya menjuara itu. Saya pernah ketemu yang kelas 100, kelas berat badan ya, kelas 100 kilo, kelas 90 kilo, 170. Saya mewakili di kelas ringan karena saya pemegang sabuk kelas ringan. Ya saya karena kebetulan saya kelulusan olahraga, saya tahu betul tentang program periodisasi latihan dan pelatih saya dosen-dosen semua. Jadi itulah menyebabkan saya menjadi juara di situ. Mantap. Sedikit lagi tentang karir lu di MMA. Tadi kan kita udah nyinggung mengenang lah ya masalah masa-masa kita masih unyu-unyu itu ya kan. Siap, Din. Masih lu begitu rampingnya ya kan. Dan gua menurut lu begitu bahaya padahal lu salah lihat lu. Ya kan, salah ingat. Iya kan gitu ya. Nah, sekarang itu MMA itu di Indonesia kan kalau di luar negeri sih udah duluan ya. Sudah. Di Indonesia tuh masuk pertama kali tuh tahun berapa? Lu pertama, lu awal? Saya termasuk manusia yang pertama kali juara MMA di Indonesia dan pertama sejarah Indonesia itu. Berarti keren. Mau mewakili Go Internasional, saya selalu dibawa ke luar negeri untuk mewakili Indonesia MMA. Dulu ada di TPI Fighting namanya. TPI ya? TPI Iya, gue ingat tuh iya, TPI itu. Fighting namanya di situ. Lu penasaran kalau setiap kali lu masuk ke oktagon tuh perasaan lu apa ya? Kan memang, gila lu itu kan memang harus semua nyalin. apa yang kita lakukan ya pasti ada adrenalin jantungnya. Iya, adrenalin. adrenalin pasti. Tapi saya selalu bawa orang tua saya. Saya ke luar negeri, ke Jepang, kemana saya. Penenang ya? Saya selalu bawa mama saya untuk doakan saya untuk fight. Ini ya, laki-laki nih ya, sesangar-sangarnya kita, dia tetap butuh obat penenang ibunya. Jadi saya kalau udah mau main, saya selalu lirik mama saya lagi di mana. Oh, Nggak saya takut udah ya mamahnya nonton ya? sebenarnya takut, tapi ya semua Mau siapa nggak yang mau nggak itu takut. ya? Apalagi lebih takut orang yang nonton daripada orang yang fight. Iya benar. Karena gimana? Saya juga kan pelatih. Saya mendidik anak-anak. Saya bawa anak-anak kering, saya yang jantungan. Lah iya. Bukan dia yang jantungan, saya yang jantungan. Ini bagaimana ini? Kalah atau menang kan gitu. Karena tanggung jawab saya kalau lo bawa ke itu, kalau misalnya kalah nama saya juga kan jelek kan gitu. Jadi saya selalu jantungan. Nah, Tapi ngeliat si mama, kalau pas lagi tanding ngeliat si mama ada, saya tenang. tenang ya. Mamanya yang nggak tenang. Tapi pernah tanding yang benar-benar dahsyat nggak sampai berlumur darah gitu? Kalau saya selalu luka di luar daerah, di luar pertandingan ya. Apa yang terakhir saya berhenti pada saat saya ikut ke kejuaraan Porda. Ini sebenarnya kejuaraan Porda tingkat masih daerah bawah, daerah pekan olahraga daerah, ya masih bukan provinsi. Saya kena musibah itu mata yang saya bilang tadi itu di daerah Banten. Ya, memang saya dulu yang dibilang tuh atlet-atlet kalau transferan. Jadi saya punya 5 KTP Din. Misalnya contoh. Nanti saya udah pernah wakilin Babel, wakilin Lampung, makanya semua provinsi saya wakil. Saya berani berapa saya bilang itu. Saya akan kasih medali emas. Saya bilang seperti itu. Makanya ya mungkin ya. Wani Piro gitu kan. Mungkin Tuhan kasih yang enggak ya kamu tuh selalu seperti itu ya saya dikena. Itu ada hubungannya dengan ini? Apa predator? Oh iya, saya dijuluki pada saat saya fight dulu Linson the Predator Simanjuntak. Predator ini yang membuat ini bukan saya sendiri, yang buat ini orang konseptor dari TV. Karena saya kalau bermain, kalau ngelihat darah tuh selalu hajar terus. Jadi kalau ngelihat mangsa, ngelihat mangsa itu selalu karena saya mempunyai fisik yang bagus. Saya fisik yang bagus, saya tahu di Indonesia ini kelemahan di fisik. Jadi saya tingkatin fisik saya ngelihat darah itu jadi nggak ada capeknya saya gitu. Makin lihat darah muncrat makin ini ya. Seneng. Ngeri banget ya ngelawan sama dia. Untung ya dulu itu SMA dia pendiam loh. Saya pendiam. Ya kan? Iya, cuman diam-diam di kita bully, taunya dia makan kita lagi. Predator ya kan? Memang saya di sekolah diam dan di kampung saya juga saya diam. Tapi kalau di luar kampung ya mungkin saya nakal gitu. Jadi The Predator itu sebenarnya
nama panggung. Nama panggung. Nama Kalau panggung. dipanggil Sangar pada saat loh itu. naik, iya. The Predator. Yang buat itu yang saya bilang tadi konsep TV yang buat saya. Tapi dengan kegiatan apa namanya, lu udah confirm sebagai udah teguh lah, wah gue jadi atlet, semua resiko lu ambil lah ya. Sudah, termasuk akhirnya itu tadi ya mata Siap. sebelah kiri lu ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri lu Ya, iya Din. mengalami kebutaan. Cedera ya? ya, buta. Saya sampai 4 kali operasi waktu itu. Tapi belum bisa balik ya? Balik ya kalau ngelihat perempuan balik. Iya, ada duit dia langsung nyala. Ya. Itu. Iya. Baru nih laki-laki. Tapi emang ya, dia kayaknya sangar kalau dia jadi berantem, padahal kalau ngomong lembut ya. Ya. Dan dia kalah dengan wanita. Selalu lah. Jadi sebenarnya wanita itu adalah memang ras terkuat di dunia, di bumi saya akuin ya. itu. Saya akuin. Kalau saya di mana-mana, kalau udah ada telepon dari orang rumah, aduh tunggu sebentar bro. Saya pilih telepon itu, pasti saya langsung balik. Daripada ya nggak, daripada lu tidur di luar. Biar lu di oktagon boleh jadi predator lo. Di rumah mah kucing manis. Sebenarnya nggak kucing manis, cuma kita saling menghargai ya. Iya, betul. Ini kan banyak penghargaan di sini nih. Ini penghargaan apa aja nih ya? Sebenarnya maaf izin, ini yang ada yang di rumah yang saya bawa sebenarnya banyak yang punya apa ini, termasuk pelangkat ini kan suatu penghargaan yang dapat untuk saya, dan saya tukar sama kayak seperti di Kopassus, di kepolisian, di Angkatan Udara. Saya sudah pernah ditelepon untuk memberikan pengetahuan dan untuk MMA. Di Kapolres saya kasih pengetahuan dan coaching klinik di MMA. Terus itu ada di Kopassus, saya waktu itu pernah kerjasama sama orang Kopassus untuk menjadi konsultan Kopassus. Ini jadi maksudnya Kopassus diajarin MMA atau apa nih? Konsultan jadi sebenarnya saya konsultan Kopassus karena mereka dia tahu background saya. Jadi dia ada dulu tahun 2018 dia ada event Yongmodo, namanya Yongmodo. Dia punya event Kopassus, maaf izin, 27 tahun dia tidak pernah juara umum. Terus karena dipanggil saya, kebetulan saya sarjana olahraga dan saya juga praktisi dan pernah terjun, saya kerjasama sama pihak Kopassus untuk membuat program, bagaimana membuat program periodisasi latihan sampai kompetisi. Karena orang Kopassus ini kan nggak ada, maaf izin, tidak ada udel yang nggak ada capeknya dia. Nggak ada udel. Iya, cuman ya mungkin ya karena ini saya pernah tes orang Kopassus itu di atas rata-rata fisiknya. Berarti apa yang kurang? Kan pasti seperti itu. Saya lihat, wah, sepertinya memang tekniknya yang kurang karena dia selalu komando kan. Ya kelenturannya, jadi teknik kelenturan. Jadi hanya sedikit saya kita polos, akhirnya dia juara umum. Juara umum. Kalau fisik sama nyali nggak usah ditanya. Jangan tanya. Jangan tanya ya kan. Kalau suruh terjun ya terjun. Iya benar. Nggak ada udel. Nggak ada udel. Ya, bib tesnya itu kalau di ilmu keolahragaan, bib tesnya itu di atas rata-rata orang normal. Jadi nggak ada capeknya. Nggak ada capek ya. Nggak ada capeknya. Nyali on terus. Nyali mental, waduh oke lah. Karena indikator dari semua olahraga ini adalah fisik. Benar. Semua itu dari ya. teknik, terus mental, strategi itu fisik. Kalau fisik yang nggak bagus pasti tidak bisa jalan semuanya. Jadi prestasi paling tinggi apa nih dari MMA-nya ya? MMA yang pernah didapat? Di gulat iya, di setiap saya punya cabang olahraga pasti saya pernah menjuarai juara satu di MMA, di apa namanya, di gulat tingkat nasional, terus Asia. Terus kalau yang MMA ya the best of the best ya, MMA Indonesia saya. Best of the best. Ya. Son, tapi sekarang kan lu udah pensiun ya kan di MMA kan. Kegiatannya apa, Son? Ya selain saya kan punya kegiatan membina olahraga. Membina olahraga, saya termasuk ketua MMA Indonesia. Jadi kalau saya mempunyai legalitas MMA di Indonesia kalau buat event. Oke. Jadi ada IF, namanya WIMAF. Kalau mau bikin MMA Indonesia bikin pertandingan, saya harus tanda tangan saya. Mantap sekali. Uang penting iki. Penting.
Terus selain itu saya sebagai sekjen AOKI, Asosiasi Olahraga Combat Indonesia, saya sekjennya. Terus di Muay Thai saya sekjen, tapi di Pro. Kalau untuk yang di itu saya juga direktur di SGP, Sentosa Gramindo, saya bagian kayak pengadaan, saya direktur di situ. Gua lihat lu juga punya program ya sama Pak Adri Bakri ya? Iya, program ya. Itu masih jalan apa memang udah? Saya 5 tahun bekerja sama Pak Ardi. Ya, itu orang baik sekali. Saya sudah resign dari sana. Saya termasuk pendiri MMA di One Pride, namanya One Pride. Ya, saya dewan juri juga di sana. Dewan juri ya. Saya bangun sekarang di olahraga baku hantam. Baku hantam. Jadi ada kategori baku hantam, ada di live screaming. Live screaming. Terus baku hantam ada 3 nomor, baku pukul, baku hajar, dan baku tumbuk. Tumbuk. Itu ada nomornya. Jadi kalau baku pukul hanya tangan doang. Hanya tangan doang main. Terus kalau baku hajar tangan sama kaki. Jadi kalau mau baku tumbuk tangan, kaki sampai bawah. Bebas ke bawah. Saya bikin olahraga baru. Oh gitu namanya. Baku apa namanya tadi? Baku hantam. Tumbuk? Nama judulnya baku hantam. Baku hantam. Tapi nomor-nomornya ada baku pukul, baku hajar, baku tumbuk. Kita baku makan kita. Ya, baku. Iya, siap. Kedepannya nih Linson buat MMA, terus mungkin apa yang kira-kira selain tadi ya nama Linson kan sudah bagus, membanggakan juga untuk alma mater ya, sama kita-kita yang temen seangkatan sama Linson. Ada nggak keinginan mau ngajar apa atau coaching gitu di SMA 66? Iya kan? Karena kan saya udah bilang tadi Din, saya di Indonesia ini pembina olahraga. Saya sangat senang sekali kalau diundang dimanapun, nggak hanya di 66. Dimanapun boleh kalau emangnya mau mau berolahraga, karena itu suatu tahanan hidup kita. Betul. Ya karena olahraga itu kan definisinya apa? Meningkatkan suatu kebugaran. Kalau kita tidak bugar ya nggak bakalan bisa melakukan yang lain kan gitu. Betul. Soalnya gini, lu tau sendiri di SMA aja kan pas banget usia-usia yang memang banyak energi ya kan, daripada mereka tawuran mendingan coaching. Ya nggak, siapa tahu ada bakat-bakat baru, Linson baru tuh dia sama 66 ya nggak? Iya. Terus lu mudah-mudahan nih entah kepala sekolah atau siapa ya nggak yang nonton acara ini, kalau emang lu bersedia kita wujudin, kita bantu. Baik, terima kasih Din. Minimal kita coaching dulu ya nggak, mengenalkan MMA. Karena kalau menurut gue MMA ini semua lah ya, olahraga bela diri itu banyak penggemarnya ya pasti dari laki-laki, termasuk anak gue nih ngefans juga malu tuh. Amin. Iya. Ternyata dia kaget juga ibunya punya temen legend. Living legend. Gitu. Jadi oke lah ya kalau misalkan kita sounding ke pihak sekolah ya. Makanya saya bilang tadi ini, saya terima kasih sekali diundang sama SMA 66, khususnya alumni 93, amater 93. Kita terima kasih. Kalau dibilang alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi kita udah kenal lebih jauh Linson, baik dari sisi profesional maupun kenangan-kenangan masa lalu SMA ya. Oke lah kalau gitu. Kalau sekarang untuk dalam jangka waktu dekat ini ada rencana apa, Son? Kebetulan saya lagi mendirikan Tarung Paksi. Apa itu? Ya, bela diri juga yang buatan Indonesia punya. Saya pendiri di situ. Ya pasti intinya karena saya lulusan keolahragaan, saya bawanya di olahraga. Semua olahraga aja ya. Olahraga. Dan kebetulan nanti tanggal 25 ini ada event kejurnas Tarung Paksi. Di mana tuh? Di Taman Mini. Taman Mini dekat rumah gua, Son. Taman Mini. Datang. Ya itu ya sejenis olahraga juga ya, striking paksi, grappling paksi, dan apa. Ini ya, beda lagi? Ada lagi, beda lagi. Tapi nggak beda-beda jauh lah sama. Itu kalau ada yang pengen ikutan gitu anak-anak muda di mana tuh ya? Bisa, malah seneng banget yang saya bilang tadi, kalau mau ikutan silakan. Nanti saya punya nomor telepon. Kemana maksudnya latihannya di mana? Latihan, kalau saya kan terus terang saya punya camp di Solo ya. Camp di Solo? Yang namanya Predator MMA, saya ada di Solo. Kalau
teman-teman pernah ke Solo, di situ ada Dekat masjid yang besar yang kerjasama sama Pak Jokowi. Iya. Kira-kira 20 meter sejajar dengan masjid itu. Namanya? Namanya Predator MMA. Oh, Kenapa milih Solo, San? Di Ya Jakarta? memang saya kerjasama ada kebetulan kerjasamanya. di sana. Oke. Nggak ada rencana di Jakarta? Banyak yang ngajak ya, cuman karena dulu kan saya backgroundnya dewan juri ya. Kalau dewan juri saya nggak mau pro kiri pro kanan. Jadi saya selalu Jadi yang netral lah ya. selalu netral. Banyak yang ngajak. Tapi kalau di Jakarta saya selalu privat. Dan semua privat ya. yang MMA olahraga juara-juara MMA di TV One rata-rata pernah saya pegang. Jadi misalnya Windri 45, Brian Nawitan, enggak Max satu angkatan saya. Oh, satu angkatan Ya ya? termasuk si temannya Max, si itu pernah privat juga sama saya. Si Francino Tirta pernah privat sama saya. Terus sama Max udah punya sasana dia? Iya punya. Terus si JK Serage yang lagi ngefan itu pernah juga privat sama saya. Jadi semua pemegang sabuk di Indonesia pernah privat sama saya. Minta. Minum dulu. Minum. Oh ini ada Ini ada enam ya. sponsor utama kita. sponsor utama. Jangan lupa nih 66 nih. 93. Kisah cinta SMA. Angkatan 93. Pokoknya 93 itu gue sendiri ya, jujur ya gue bangga loh dengan angkatan kita. Satu, kita tuh kompak sampai kita sekarang Iya, aja kita kompak, kegiatan kita tuh banyak banget Son. Sebenarnya gue gini, gue sebenarnya malu ketemu diundang begini, tiba-tiba pas diundang udah 30 tahun gue gak pernah muncul. Nah itu tuh apa-apa ketemu. Gue setiap lu nggak pernah ada, reuni nggak pernah ada, ini nggak ada. Aduh, bukannya gue nggak mau gabung, malah sangat senang sekali bisa ketemu sama teman-teman. Ya apalagi kalau bisa diputer lagi dunia ini yang ke waktu itu, aduh seneng banget. Cuman saja nggak pas dengan waktunya. Kadang-kadang saya di daerah. Itu bisa dimaklumi gitu. dengan apa-apa. karir lo yang begitu panjang, keberhasilannya juga cemerlang sekali. Amin, Wajar emang nggak pernah nongol. Ya kan? Saya ini bawa kenang-kenangan ini. Apa nih? Baju, tapi nanti kalau misalnya Boleh nggak berkenan nanti ada teman-teman Untuk anak yang- gua boleh nggak untuk anak gua? Ini gua kasih. Ini. Cakep. Ya tadi. Mantap. Wes. Ya, Keren. Tapi Gua kita cuma satu ya. Gua boleh Ya, dong. boleh. dong. Mau Kemarin kan gua telepon, bro, lu kirimin baju, malah kirim satu, lu kenapa nggak ngomong kata gitu? Aduh. Yang mau Keren. PO. Siap. PO. Terima kasih Just banget tip, ya. just tip. Siap. Ini Kok lu langsung lu yang makasih sih? Ada dua nih. Oke lah Son, kalau gitu kayaknya obrolan kita udah cukup nih, lumayan Amin. Ya, lumayan terima banyak. Gue juga maksudnya MMA itu gue selalu olahraga Son, tapi Iya. MMA itu gue cuma nonton aja karena waktu itu ada Khabib, gue demen aja, ya kan. Itu kan legend juga tuh Ya, pertandingan benar. dia kemarin tuh lawan siapa ya? Si McGregor. McGregor. Oh, iya. Nah itulah gue seneng itu. Gue emang dari dulu gue seneng nonton tinju. Tinju. Iya. Cuman gue nggak pernah ikutan olahraga Muay Thai atau kickboxing, ya kan banyak juga cewek-cewek sekarang kan. Tapi gue pikir itu juga bisa jadi opportunity ya, bisnis ya. Bisa. Iya kan, bikin sasana atau apa gitu kan, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah konsisten dan tetap Disiplin. mengembangkan MMA di Indonesia. Iya, Siapa tahu ada banyak lagi Linson The Predator Simanjuntak yang lahir ya. Ya, saya mengharapkan itu, apalagi di SMA 66 kan. Nah, ya, betul. SMA 66 itu sekolah kita ya. Jadi Betul, harus sekolah kita. nggak hanya di bidang materi lain, kalau memangnya ada di bidang olahraga, ya kenapa Ya, enggak kan betul. gitu. Karena ada sekarang program pemerintah, kalau mau misalnya mau masuk ke sesuatu instansi, apalagi program olahraga jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya, ada jalur prestasi. Jadi kalau misalnya mau jadi angka akmil atau menjadi akabri atau kepolisian, jalur prestasi bisa dari olahraga. Benar, Itu benar, maka dari olahraga. Sekarang universitas negeri juga kan buka kan kayak gitu. Ya, jalur prestasi juga ada kan seperti itu. Betul, Kalau misalnya ada piagam-piagam yang berbentuk nasional, itu tidak notes, dia langsung Notes memang. iya, langsung masuk. Keren.
Makanya terima kasih sekali bisa diundang, sekaligus saya ngasih tahu kalau misalnya ada anak-anak lagi mau olahraga di jalur prestasi pun bisa kemana aja gitu loh. Iya. Oke lah, kita kayaknya udah masuk ke sesi terakhir kita podcast hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman yang nonton nanti dan semakin kenal Linson juga Siap, semakin terima kenal kasih, MMA. iya. Terima kasih ya Son. Baik Udah- Din, Yola, terima kasih waktunya. Kesini, udah ngobrol bareng kita. Goreng talas tapi nggak ada talas ya hari ini. Besok datang lagi ada talas ya. Siap. Oke, terima kasih banyak buat Sahat Linson Simanjuntak atas Siap, cerita-ceritanya terima yang kasih, menarik ya. dan sangat inspiratif. Semoga pembicaraan ini bisa menjadi kebaikan, inspirasi buat kita, buat anak-anak kita Amin. yang mau mengikuti prestasi untuk dalam jalur bela diri, ya kan? Terus semoga obrolan ini juga membangkitkan nostalgia untuk kita semua. Jangan lupa untuk ikuti terus Goreng Talas, ngobrol bareng Teman lama sekolah. sekolah. Sampai jumpa untuk cerita-cerita seru lainnya.